Tuhan selalu ada. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kami boleh ada ini karena kemurahan Tuhan. Dan pada pagi hari ini kami bersyukur Tuhan, kalau kami boleh berkumpul bersama-sama memuji memuliakan nama-Mu. Kami percaya Engkau disenangkan melalui kami, dan kami pada pagi hari ini siap untuk mendengarkan firman-Mu. Terus berbicara dalam kehidupan kami, kuatkan kami Tuhan. Tanpa Engkau kami tidak akan mampu. Kami percaya kami melewati hidup ini, banyak hal yang kami harus hadapi, tantangan demi tantangan. Oleh sebab itu kami perlu firman-Mu yang meneguhkan iman percaya kami, yang meneguhkan hati kami, untuk kami boleh terfokus pada Engkau. Tidak karena besarnya masalah kami, tetapi kami mau setiap kata demi kata keluar untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, ampuni segala kesalahan kekurangan kami. Kami siap mendengarkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mereka mengalami berkat Tuhan, pertolongan, perlindungan Tuhan, maka ditambahkan satu usia lagi mereka boleh hidup dan tinggal di dunia ini yang sebagai anugerah, sebagai berkat daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, sungguh Engkau baik dalam kehidupan mereka. Bahkan kami semua, kalau mereka ada sebagaimana ada pada hari ini semua karena kasih Tuhan, dan kami percaya Tuhan yang sudah menyertai mereka sepanjang tahun. Ya, sebab keputusan itu rupanya menentukan. Hati-hati dalam mengambil keputusan di dalam segala hal, ya tentu dalam rumah, di keluarga, dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam pelayanan sekalipun. Untuk mengambil satu keputusan, rupanya kita perlu hati-hati, perlu libatkan Tuhan di dalamnya. Ya, kita lihat dulu. Mungkin bisa ditampilkan juga di slide. Kita lihat dengan tema hati-hati dalam pengambilan keputusan. Ulangan 30:19 demikian firman Tuhan. Ya. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan, sekali lagi ya, perhatikan. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Terus Tuhan anjurkan melalui Musa ya di kitab Ulangan ini, pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunan. Ini ada dua perkara, ada dua hal yang firman katakan, kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian. Ada kehidupan, ada kematian, ada berkat, ada kutuk. Tetapi puji Tuhan, dalam kasih karunia Allah, Dia mengingatkan bangsa Israel pada waktu itu, tapi pilihlah kehidupan. Sekalipun ada dua pilihan, ada siang, ada malam. Kalungkan itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu, maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Percaya kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ya,
Itulah firman yang kita tahu. Jadi untuk mengambil satu keputusan, Tuhan memang kasih jalan. Ya, Tuhan kasih jalan. Pilihlah keputusan yang baik bagi hidup dan keturunanmu. Dan untuk lebih jelas, di Amsal 3 1-5 tadi ada bagian-bagian Tuhan katakan, biarlah kasih dan kesetiaan itu kalungkan di lehermu. Seperti orang pakai kalung. Kenapa harus di leher? Kok tidak di gelang? Kok tidak di cincin? Kok tidak di kaki, gelang kaki? Kenapa harus di leher? Pertama itu memang dekat dengan hati. Dekat. Dan kedua, kenapa harus di leher? Supaya bisa dilihat orang, supaya bisa dirasakan orang lain. Dan kenapa harus di leher? Leher itu antara kepala dan tubuh. Leher itu selalu tempatnya antara kepala dan tubuh. Dan kepala itu berbicara tentang Kristus, tubuh itu tentang gereja. Dan sudah tahu leher itu saluran pusat pernapasan. Antara kepala dan kita adalah gereja, tubuh terputus karena tanpa ada saluran komunikasi. Makanya Tuhan katakan kasih dan adil. Kesetiaan itu kalungkan di lehermu. Satu memang jadi perhiasan. Kedua, posisinya dekat dengan hati kita, dekatkan hati kita, jiwa kita. Kedua, itu saluran nafas, ya. Dan ketika kita datang aktivitas kita sehari-hari, bekerjalah, bukan untuk makanan yang akan dapat dirasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya. Yohanes anjurkan bekerja, silakan bekerja, tapi jangan segera binasa selama di dunia, tapi yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dan dengan meterainya. Artinya kita bekerja untuk kebutuhan hari-hari memang, tapi yang Sulaiman juga ada ayat berkata, biarlah di mana ada hatimu di situ yang Allah. Jadi terkait lagi dengan Yohanes 6:7, bekerja silakan, tapi jangan hanya sebatas dengan makanan yang akan dapat binasa. Ya, bekerja untuk makan, untuk hidup, puji Tuhan, tapi itu sebentar saja. Tapi kalau dengan apa kita terima dari Tuhan, kita memuliakan nama Tuhan. Dengan berkat, dengan pertolongan Tuhan, kita memuliakan Tuhan. Maka siapa pekerjaan, kegiatan, aktivitas, sekolah kita, kuliah kita, semua seperti orang yang hidup sudah. Artinya berdampak, ya, masih dirasakan orang lain, masih bisa dilihat, masih bisa berpengaruh, ya, bukan masih bisa terpengaruh, tapi berpengaruh kepada orang lain. Dan itu yang Tuhan inginkan. Puji Tuhan, Tuhan berkati kita semua, Tuhan berkati firman-Nya, biarlah firman Allah pada pagi hari ini menjadi bahagian dalam hidup kita untuk kita belajar, ya, mengambil satu keputusan berdasarkan apa Tuhan inginkan. Pilihlah keputusan yang hidup, yang kehidupan, supaya engkau dan keturunanmu akan hidup. Puji Tuhan. Katakan ya cintaku, dia sembuhkan, dia sembuhkan, dia Yesus terbesar, Yesus terbesar. Amin, amin, haleluya. Oh, katakan ya dia sembuhkan, dia sembuhkan, dia
dapat merema dan dapat hidup Tuhan. Dan juga Tuhan, kiranya Tuhan setiap firman-Mu yang tertabur Tuhan tidak berlalu dengan begitu saja, tidak berlalu dengan sia-sia Tuhan. Biarlah kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan dimanapun kami berada Tuhan, di setiap kehidupan kami, dan kami dapat menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dan juga Tuhan, Kau berkati hamba-Mu Tuhan, Bapak Gembala kami yang sudah menjadi saudara hamba-Mu Tuhan, semakin Kau berikan kesehatan, kekuatan Tuhan dalam melayani Engkau Tuhan. Dan Kau berkati Tuhan, dan sebentar kami akan menerima berkat tubuh dan darah-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan Kau layakkan kami Tuhan, Kau urapi setiap kami Tuhan, supaya kami layak Tuhan untuk menerima tubuh dan darah-Mu Tuhan. Biarlah tubuh dan darah-Mu Tuhan dapat menyucikan kami, dapat menguduskan kami Tuhan dalam segala dosa-dosa yang kami perbuat Tuhan, supaya semakin hari kami dapat semakin menjadi manusia yang sempurna. Dan Tuhan tidak mengingat lagi segala pelanggaran kita melalui karya Yesus di kayu salib. Sebab itu kita dengar firman Tuhan sebelum kita makan tubuh Kristus dengan firman Tuhan. Pada saat perjamuan malam, Tuhan Yesus mengambil roti lalu mengucap syukur atasnya dan memecah-mecahkan roti itu sambil bagi-bagikan kepada murid-muridnya dan berkata, terimalah, makanlah, menyatakan atau memberitakan tentang kematian Tuhan Yesus sampai kepada kesudahan Allah. Kita makan dengan iman tubuh Kristus dalam nama. Luka-luka batin disembuhkan oleh bilur-bilur Yesus. Angkat cawan dengan tangan kanan saudara. Sebelum kita minum darah Yesus dengan firman Tuhan, setelah makan Tuhan mengambil cawan lalu mengucap berkat atasnya dan membagi-bagikan cawan itu kepada murid-muridnya sambil berkata, terimalah, minumannya memberi kita kebebasan, kemenangan. Dengan darah Yesus kita dilepaskan, belenggu dosa dilepaskan, segala kutuk nenek moyang dihapuskan, diputuskan, belenggu dosa dibebaskan oleh kuasa darah Yesus. Terima kasih Tuhan. Kita minum darah Yesus dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang masuk dalam kehidupan kami, yang menjadi berkat dalam hidup kami. Terima kasih, kami akan memberikan yang terbaik untuk persembahan Tuhan di tempat ini, untuk kemajuan pelayanan di tempat ini Tuhan. Kiranya Kau berkati tangan-tangan yang memberi besar maupun kecil, dan segala lumbung hasil usaha mereka Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu, dan Kau berkati lagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus mengucap syukur. Haleluya. Overhead yang menangani media, bahkan penerangan listrik, penerima tamu, dan guru-guru sekolah minggu juga yang sudah melayani anak sekolah minggu. Semua doa kami mau memberkati dan Kau pakai lebih hari lebih heran Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan, biar semua boleh setia, boleh sungguh-sungguh pekerjaan Tuhan, baik di tempat ini, di desa Nafiri Alam maupun di desa Kakala Bupang Kerajaan. Kami serahkan dalam tangan Tuhan dari waktu ke waktu seluruh kegiatan aktivitas jemaat Tuhan. Tidak terkecuali Bapak Ibu rumah tangga, pemuda-pemudi remaja, anak-anak sekolah minggu, semua dalam perlindungan Tuhan, dalam berkat-berkat Tuhan, dalam penyertaan Tuhan. Apa yang mereka kerjakan baik dalam pekerjaan, usaha, doa kami Kau berkati, kembalikan berlipat kali ganda sesuai dengan janji firman-Mu. Dan Kau berdoa secara khusus buat pergumulan kami untuk pekerjaan Tuhan di Sangkakala,
upah kerajaan Sasangsang dalam kepengurusan sertifikat sampai kepada perizinan gereja Tuhan. Ada banyak hal yang diperlukan di dalamnya, ada banyak hal yang dibutuhkan di dalamnya. Tapi kami percaya biar kami mengawali dengan Tuhan dan juga akan bekerja terus sampai selesai, sampai tersedianya ada sertifikat tanah, buka jalan, segala instansi yang terkait di dalamnya, dan setiap siapa yang kami ketemukan, Engkau jamah hati mereka biar dari pihak kelurahan, kecamatan, BPN, bahkan kota Madia, semua bansos untuk bakti sosial, segala apa yang dikerjakan, biar Tuhan atur, Tuhan campur tangan, supaya dia ada di dalamnya nama Tuhan dipermuliakan. Biar Tuhan atur administrasi, pengurusan surat-surat, dia tahu jalannya, dia tahu jalurnya. Tuhan tolong beri hikmat supaya bangunan juga dapat menghasilkan kerja yang baik dan di dalam Tuhan diagungkan. Terima kasih Bapak, terima kasih gereja-gereja pekerjaan Tuhan, hamba Bapak di mana berada, mesertai bangsa negara situasi kondisi yang ada pada hari ini. Terlebih ada informasi dari pemerintah kota bahwa Jawa Timur pada umumnya, Surabaya secara khusus, itu dengan adanya cuaca ekstrim, tapi kami percaya dan juga menyertai, melindungi anak-anakmu, jaga dan pelihara, hindarkan semua dari perkara-perkara yang tidak diinginkan, dan di dalamnya Tuhan dipermuliakan. Terpuji namamu Bapa. Berdoa buat mereka yang sakit, khususnya Mas Anto Tuhan, yang hari ini dalam pemulihan Tuhan jamah, sempurnakan kesembuhan. Dan kami bersyukur sempat beberapa hari yang ada di rumah sakit, tapi saat Pak Anto ada bersama kami, dia boleh menyaksikan bahwa sungguh Tuhan itu yang hari Kamis yang akan operasi kembali matanya Tuhan, ada sedikit pendarahan. Tuhan tolong, dan kau nyatakan jamah tangan dokter akan mengoperasi mata dari Tante Eti supaya boleh berjalan baik dengan hasil yang baik, nama Tuhan diagungkan. Terima kasih Bapak, kantin sukacita yang dibuka oleh panitia hari ini Tuhan berkati, dan segala apa yang mereka usahakan tidak ada yang sia-sia, dan kau berkati semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Tangan dengan iman, dengan sukacita surga kita pulang. Bawalah berkat, kemurahan, kasih setia anugerah daripada Allah Bapa, keselamatan, perlindungan, pertolongan, kekuatan dan kesehatan, melalui bilur-bilur Yesus dan Juru Selamat kami, serta persekutuan Allah Roh Kudus menjadi bagian kami sekalian, melimpah dalam rumah tangga keluarga kami semua. Dan pada pagi hari ini sampai Maranatha, Yesus Tuhan kembali sampai selama-lamanya. Pulanglah dan bawa berkat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya.